warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, sehingga kita semua dapat menikmati segala anugerah yang diberikannya. Maka dari itu patut kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga mendapat syafaatul uzma, syafaat terbesar yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya Al-Fakir Muhammad Hafiz berbagi video pembelajaran dari berbagai kajian yang akan saya berikan di setiap harinya, yang mana pelajaran-pelajaran telah saya cantumkan jadwalnya di kolom deskripsi. Maka dari itu sahabat cukup melihatnya di bawah ya. Maka dari itu saksikan terus video-video saya berikutnya. Nah, sahabat yang budiman, pada kali ini kita akan mengkaji ilmu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimallahu taala wa ardah. Pertama, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam hati. Babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyati. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam hati dalam segala aspek amal ibadah, wal aqwal dan ucapan al-barizah yang nampak, wal khafiyah dan yang tersirat di dalam hati. Al-ikhlas huwa, ikhlas artinya ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi, semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya. Para ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti daripada ikhlas itu sendiri. Namun intinya niat itu adalah kita tujukan segala amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada satu embel-embel apapun. Wa huwa an yuridal abdu bi ta'atihi at-taqarruba ilallahi duna syai'in akharin. Yaitu kehendak seorang hamba dengan ketaatannya at-taqarruba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duna syai'in akharin, tanpa segala sesuatu apapun. Jadi dia ibadah memang jernih, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak pernah menyandingkan segala amal dan ibadahnya dengan segala kepentingan-kepentingan yang lain, terlebih kepentingan duniawi. Kalau Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya menyembah kepada Allah, mukhlisina lahu, ikhlas. Ikhlas karena Allah, lahuddina hunafa'a, murni karena Allah, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, menunaikan zakatnya, wa zalika dinul qayyimah, yang demikian itulah baru agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ai artinya
Wa ma umira ahlul kitabi wa ghairuhum illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Tidaklah diperintah para ahlul kitab dan yang lain-lain, semua umat manusia, illa bi ibadatillah, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, yang maha esa, yang maha tunggal, satu, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada lawan baginya. Wa iqamis shalah, dan juga dirikan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakatnya, wal hunafa'uhum, arti hunafa al-mailun an jamil adyan ila dinil Islam, orang yang condong dari semua agama menuju agama Islam. Wa zalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ai al-millatu al-mustaqimah, agama yang lurus. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Enggak bakalan sampai dagingnya, darahnya, akan tetapi yang nyampe ke Allah itu at-taqwa minkum, sifat ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ai lan yasila illallahi luhumul hadaya wad duhaya. Tidak bakal sampai kepada Allah daging sembelihan di setiap Idul Kurban, wala dima'uha, dan juga darahnya nggak bakal nyampe. Bukan itu cuma zahirnya aja, memotong daging kemudian mengalir banyak darah. Walakin yasiluhu minkum an-niyah wal ikhlas, tetapi yang nyampe ke Allah adalah niat kalian yang baik itu, sifat ketakwaan itu, wal ikhlas, dan juga keikhlasan di dalam hati, kebersamaan ibadah kalian ya, yang kalian tunjukkan manakala Idul Kurban, menyembelih binatang. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, kan ahlul jahiliyah yaltakhunal baita bidima'il budni. Kata Imam Ibnu Abbas, dulu orang jahiliyah mereka suka melumuri rumah mereka itu dengan darah lemak. Fa'aradal muslimun an yaf'alu dzalik. Kemudian orang-orang muslim punya keinginan, punya niatan tuh ngikutin orang jahiliyah. Panazalat hadil ayah, maka turun nih ayat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Surat Al-Imran ayat 29. Katakan Muhammad kepada mereka semua, apapun yang kalian sembunyikan di dalam dada kalian atau apapun yang kalian tampakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ai fahuwal alim, maksudnya Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahui bi khafiyatis sudur, rahasia-rahasia yang ada di dalam hati, wa mastamalat alaihi minal ikhlas awir riya, dan apapun yang mencakup segala penyakit di dalam hati ya, yaitu kesombongan ataupun tingkat makom ketakwaan yang ada di dalam hati, yaitu keikhlasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu yang terlintas di dalam hati, baik yang niat yang baik atau niat yang buruk. Hadis yang pertama, saudara, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adwi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati,
Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya sampai ke Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, au imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. Muttafaq alaih ala sihhatih. Hadis ini sahih berdasarkan dua imam, imamul hadis. Rawahu imamul muhaddisain, riwayat dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzdabah Al-Ja'fi Al-Bukhari, yaitu yang biasa dikenal dengan Imam Bukhari. Dan yang kedua Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima ala zainihuma as-saul kitab al-musannafah. Dan juga yang kedua dikenal dengan Imam Muslim. Kitab dua ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, as-sahihul kitab, as-sahihul kitabul hadis, kitab hadis terbaik yang pernah tercipta. Haza hadis azim. Hadis ini yang barusan kita baca tadi, hadis yang sangat agung, jalilul gadri, mulia sekali kadarnya, kasirul faedah, banyak juga manfaatnya. Qala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, Imam Abdurrahman berkata, yang bagi likullin man sonafa kitaban an yabtadiya fihi bihazal hadis. Seyogianya, seharusnya bagi setiap para ulama yang mau mengarang kitab, selalu dahulukan hadis ini di depan awal permulaan kitab. Kenapa? Tanbihan li talib ala tasihin niyah. Sebagai peringatan untuk para penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya dulu. Jadi sebelum menuntut ilmu, lurusin dulu niat. Awali segala aktivitas dengan niat-niat yang baik, niat yang ikhlas, murni, semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh, dalam segala ibadah selalu diawali dengan niat. Mau puasa, niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Mau salat, niat. Mau zakat, niat. Mau haji dan umrah, niat. Dan segala aktivitasnya seharusnya diniatin semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i berkata, yudkhilu fi sab'ina baban minal ilmi. Dia memasukkan 70 bab setiap ilmunya. Jadi Imam Syafi'i dalam kitabnya semuanya selalu diawali dengan hadis ini. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari berkata, babun maja'a anal a'mala binniyati wal hasibati wa likulli imri'in ma nawa. Bab ini sesuatu yang datang bahwasannya nih amal itu tergantung niat. Dan perhitungannya bagi setiap orang apa yang ia niatkan, pada khola fihi, maka masuk kategorinya adalah al-iman, iman, wal wudu, wudu, was salat, salat, was zakat, zakat, wal hajj, dan juga haji, was shaum, dan puasa, wal ahkam, dan hukum-hukum lainnya. Artinya segala syariat atau aktivitas ibadah maupun aktivitas kehidupan, kalau bisa niat, diniatin yang baik semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hadis syarahnya, qauluhu, sabda Nabi yang bunyinya innamal a'malu binniyati, sungguhnya amal tergantung niat, innamal lil hasri, bahwasanya itu untuk ngebatasin aja ya, supaya niatnya enggak beleweran gitu kemana-mana,
nggak ada embel-embel yang lain, semata karena Allah. Kayak tadi bil amal bidun ini, jangan biasain tuh kalau mau amal kagak pakai niat, jangan ya. Kata Imam Nawawi begitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, segala sesuatunya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Qala Ibnu Abdissalam, berkata Imam Ibnu Abdissalam, jumlatul ula li bayani ma ya'tabaru minal a'mal. Jumlah yang pertama itu ya, kalimat yang pertama dalam hadis itu menjelaskan sesuatu yang dianggap daripada amal, yaitu niat. Jadi niat dengan amal selalu beriringan, berbarengan ya. Lempengin niat, lurusin karena Allah aja. Pesannya, dan yang kedua libayan ma yataratab alaiha, susunannya. Jadi niat dulu baru amal. Wa niyah adapun niat artinya hiya al-qasdu, yaitu tujuan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat di hati, bukan di lisan. Qauluhu, sabda Nabi yang bunyinya, faman kanat hijratuhu illallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu illallahi wa rasuli, maka hijrahnya nyampe tuh, niat hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Artinya man kanat hijratuhu illallahi wa rasuli niyatan wa qasdan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, baik secara niat dan tujuannya, fa hijratuhu illallahi wa rasulih, maka hijrahnya nyampe ke Allah dan Rasulnya, hukman wa syar'an, baik secara hukum dan juga secara syariat. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia senengin, yang dia suka, yang dicari, au imra'atin atau perempuan, yankihuha yang pengen dia nikahin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang dia hijrahkan. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Ibnu Daqiq berkata, nukilu anna rajulan hajara min Makkah ila al-Madinati la yuridu bizalika fadilatil hijrah. Para ulama menukil hadis ini, bahwasannya datangnya hadis ini atau asbabul nurutnya disebabkan karena ada seseorang laki-laki yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Dia tidak menginginkan fadilah hijrah bersama Nabi. Wa inama hajara liyatazawwaja imra'atan, tapi dia hijrahnya niatnya itu pergi dari Mekah ke Madinah pengen berjumpa dengan seorang wanita yang cantik, yang dia senengin ya, itu sama Ummu Qais, yang mana perempuan itu namanya Ummu Qais. Falihaza, oleh karena itu, khusun fil hadis, khusus hadis ini, zukiral mar'ah, disebut perempuan, duna sa'ir ma yanwabi, tanpa semua amal apa yang dia niatkan. Qol Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Imam Hafiz atau Imam Ibnu Hajar yang kita kenal, man nawa bihijratihi mufariqata daril kufri wa tuzawijal mar'ah ma'an, siapa dia yang niat hijrahnya pengen terpisah dari rumah kekufuran atau sifat kekufuran, dan pengen juga nikahin perempuan berbarengan, niatnya ada dua jadinya ya, niatnya bareng. Yang satu pengen jauh dari kekufuran ketika itu yang terjadi di Mekah, dan yang niat keduanya pengen menikahi seorang perempuan, fala takunu qabiha, maka itu juga enggak jelek ya, wala gaira sahiha, dan juga enggak bagus, enggak jelek, enggak bagus. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, bal huwa naqisah, tapi itu nilainya kurang aja niatnya, binisbati ila man kanat hijratuhu khalisatan, daripada, tapi itu kurang niatnya ya, sebabnya karena apa yang ia hijrahkan. Beda sama orang yang khalisah, murni, ikhlas karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Saudaraku yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian yang bisa Al-Fakir
berikan. Saksikan terus video saya di channel YouTube ini, ya. Maka jangan tertinggal di setiap kajian-kajiannya dengan cara subscribe channel YouTube ini, ya, agar bertambah kita pengetahuan ilmu keagamaan dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dan sering dikaji oleh para santri dari berbagai pelosok dunia, yang mana kitabnya selalu terjaga, selalu dibaca, dan banyak manfaatnya oleh generasi-generasi umat Islam selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.